adik-adik semua, apa kabar? Kak Yona berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Adik-adik, apakah adik-adik di sini merasa sukacita? Ya, kita semua harus merasa sukacita karena hari ini kita semua mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apakah adik-adik di rumah sudah siap? Kalau sudah siap, Kak Yona mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh oh kasih Yesus. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan, kami bersukacita kalau pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami semua untuk kembali beribadah sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau menyertai kami dan juga menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik di rumah pernah merasa khawatir? Kak Yona pernah loh merasa khawatir. Bagaimana dengan adik-adik? Duh, besok aku ulangan. Gimana ya? Aku bisa ngerjain soal ulangannya nggak ya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar untuk tidak khawatir. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengingatkan kita untuk tidak khawatir. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua dan Ia mempunyai rencana yang indah untuk kita semua. Adik-adik, sekarang Kak Yona mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga
Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita semua mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Wintari. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Yesus Ku Panggil. Selamat pagi, teman-teman. Jumpa dengan Ibu Wintari dan yang sebelah Ibu Wintari, gadis kecil cantik namanya siapa? Adli. Odli. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, Odri, sebelum mendengarkan firman Tuhan, Ibu Wintari mau tanya dulu. Nah, ada dua anak di TV kan suka ada ya film. Dua anak gundul, lucu, suka lari-lari, suka bantu neneknya. Namanya siapa? Upin dan Ipin. Pinter sekali. Apa sih yang kebaikan Ipin dan Upin itu, Dek? Yang Ibu tahu? Tadi Ipin dan Upin, kita lihat, betul nggak Ipin dan Upin? Betul. Kayak Ipin dan Upin ya. Dia memang pinter, rajin. Nah, sekarang Odri, Ibu mau nanya nih. Cita-cita Odri yang cantik ini apa? Cita-citanya? Cita-citanya apa? Cita-citanya apa, sayang? Bernyanyi. Oh, suka bernyanyi. Selain bernyanyi mau jadi apa kalau udah besar? Dokter. Oh, jadi dokter. Oh, dokter yang cantik. Aduh, hebat sekali. Kalau mau jadi dokter yang cantik, Odri harus ngapain sih? Belajar. Oh, belajar. Tapi Ibu mau nanya dulu nih teman-teman yang lain di rumah. Kamu mau jadi apa? Oh, itu katanya Dek mau jadi polisi. Hebatnya mau jadi polisi. Terus, oh yang di sana mau jadi ibu bidan. Mau jadi ibu bidan. Oh itu tuh mau jadi perawat katanya. Wah, ada yang mau jadi insinyur. Oh, ini mau jadi pedagang, mau jualan katanya Dri. Bagus ya? Semuanya bagus menurut Odri, bagus nggak? Bagus ya? Oh suka, ternyata Odri juga suka. Nah anak-anak, setiap anak punya cita-cita. Ya, Odri juga punya cita-cita ya. Wah, pinter sekali ya. Odri maupun teman-teman semua pinter sekali. Nah, hari ini Ibu
mau cerita. Odri mau tahu nggak cerita Ibu Wintari apa hari ini? Apa coba ceritanya? Ceritanya apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Ibu akan cerita tentang Nabi Yeremia. Tetapi sebelum Ibu cerita, tadi Odri kan bilangnya pengen jadi dokter. Ya, tadi di sana ada yang pengen jadi perawat, ada yang mau jadi ibu bidan. Tadi bilang kalau mau jadi dokter harus gimana sih, Dri? Harus belajar. Saya suka. Oh, harus suka belajar, teman-teman. Harus suka belajar dan taat kepada siapa, Dri? Nurut kepada siapa? Kepada siapa? Mami. Oh, kepada mami, kepada papi, kepada ibu guru juga ya. Nah, tetapi harus juga bagaimana, Dri? Setiap hari kita supaya cita-cita kita dikabulkan oleh Tuhan harus gimana? Berdoa. Oh, harus berdoa, teman-teman. Ternyata benar. Nah, hari ini Ibu Wintari akan bercerita tentang Nabi Yeremia. Odri mau dengar? Mau. Mau. Adik-adik yang di rumah mau dengar kan? Baik, kalau begitu Nabi Yeremia sekarang. Nabi Yeremia, dia adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi saat dipilih, dia itu masih kecil, masih muda. Bukan masih kecil, masih muda sekali. Dia masih remaja, Dri. Nah, dia itu anaknya Imam Hilkiah. Tinggalnya di kota Ananot. Jauh ya? Di kota Ananot. Nah, karena masih remaja. Remaja itu kalau sekarang tuh kurang lebih anak-anak SMA. Nah, dia pikir gini, aduh, saya kan masih muda. Tetapi sudah disuruh oleh Tuhan, suruh jadi nabi. Odri tahu nggak nabi itu apa sih? Tahu. Oh, nggak tahu. Nabi itu adalah utusan Allah yang mana dia harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang. Ya, dia masih kecil. Aduh, saya bisa nggak ya? Dia bilang begitu, Dri. Saya bisa nggak ya menyampaikan firman Tuhan? Mana kalau di Ananot ini ya orangnya keras-keras. Kalau ada anak remaja, anak yang masih muda mau menyampaikan firman Tuhan, mau nasehatin, Dri, orang-orang di sana marah. Ih, kamu masih kecil, berani-beraninya nasehatin saya ya? Gitu, Dri. Wah, jadi dia bilang, aduh nanti gimana ya kalau orang-orang sana marah. Kemudian kalau marah itu ya, dia di samping marah kadang-kadang disiksa, Dri. Wih, disiksa, tahu disiksa? Dipukulin, bahkan ada yang sampai dibunuh kalau di sana tuh kalau nggak disukain. Sehingga Yeremia pada waktu dia masih muda dia bingung gimana ya, saya harus bagaimana. Nah, sekarang ya kira-kira kalau kita lagi sedih apa sih yang harus dilakukan, Dri? Menurut Odri, kalau Odri lagi sedih misalnya, oh maminya kok belum pulang-pulang tapi Odri pengen ketemu. Terus Odri kalau misalnya disulit telepon dia harus bagaimana, Dri? Berdoa. Teman-teman, kata Odri barusan kalau kita sedih, kita bimbang, kita ragu, kita harus berdoa. Tuh teman-teman, ternyata betul. Dia itu harus berdoa. Nah, demikian juga apa yang dilakukan Yeremia, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan tolong saya, bagaimana supaya orang-orang di sekitar sini tuh mau menerima apa yang saya sampaikan. Nah, tetapi doa Nabi itu Yeremia didengar nggak oleh Tuhan? Oh, didengar. Doa itu sama dengan kita bicara sama Tuhan. Apa yang diminta oleh Yeremia didengar oleh Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman bahwa dia akan menaruh perkataan-perkataannya pada mulut Yeremia. Sehingga Yeremia saat dia jadi nabi, dia bisa bicara. Dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Dia bisa nasehatin orang-orang di sekitarnya supaya tidak berbuat jahat atau berbuat salah ya, Dri ya. Jadi tadi betul nggak tadi yang disampaikan Yeremia? Betul. Tuh,
Anak-anak, betul. Kata Audrey, harus kalau kita lagi sedih, kita bimbang, kita ragu, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Karena dengan doa itu kita sama dengan berbicara langsung kepada Tuhan. Dan Tuhan itu mendengar setiap doa, setiap permintaan orang. Sepanjang permintaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Audrey, kalau kita dalam sehari-hari supaya kita itu seperti Yeremia, imannya tumbuh, kita harus bagaimana, Audrey? Pertama kita harus, Audrey bisa nyanyi? Bisa. Bisa nyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Karena Tuhan itu memberi kita ya suara yang bagus, seperti Audrey suaranya juga bagus. Nah, selain berdoa, kita apa lagi? Audrey, kita harus bernyanyi terus tadi bernyanyi memuji nama Tuhan, kemudian berdoa. Audrey, Ibu mau nanya nih, kalau berdoa tuh setiap hari atau hanya seminggu sekali, Audrey? 2 hari. Oh, 2 kali. 2 kali sehari? Atau setiap saat? Setiap saat. Berdoa itu mesti setiap saat. Karena kita kan bicara kepada Tuhan. Nah, selain berdoa, kita harus bagaimana, Dri? Selain berdoa, kita baca Alkitab. Kalau baca Alkitab, Audrey udah bisa baca belum? Bisa. Oh, bisa. Pinter juga ya, Audrey ya. Tapi nanti kalau kita belum jelas, boleh nanya kepada siapa, Dri? Yang suka ngajarin Audrey siapa? Tentu. Oh, tante. Mamanya suka ngajarin enggak? Suka. Oh, suka juga ya. Jadi opungnya, tantenya, omnya semua juga ngajarin. Jadi siapa saja yang ada di rumah boleh ngajarin kita ya untuk baca Alkitab kalau kita kesulitan. Nah, adik-adik ternyata ya bahwa kita tuh harus bernyanyi memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab ya. Karena kenapa harus seperti itu? Ibarat pohonnya, Dri nih, Ibu Wintari punya pohon nih. Pohon ini bunga ya, bunga anggrek nih, bunga anggrek. Supaya bisa tumbuh dan berbunga harus diapain, Dri? Dikasih. Siram. Oh, disiram tuh, dikasih pupuk juga. Nah, sama dengan kita supaya iman kita tumbuh, kita harus sering membaca, menyanyi dan berdoa ya. Karena Tuhan itu punya rencana kepada setiap orang. Terhadap Audrey juga. Tadi Audrey kan pengen jadi dokter. Jadi Audrey berdoa nggak ke Tuhan supaya nanti kalau besar bisa jadi dokter? Berdoa. Oh, berdoa minta kepada Tuhan ya. Karena Tuhan itu punya rencana setiap orang. Nah, kita memang punya cita-cita ya. Tetapi Tuhan itu yang menentukan ya, Dri ya. Dan Audrey, bahwa kita itu ya seperti tadi ya. Tokoh-tokoh di film kartun tadi ya, bahwa kita senang ya, kita punya cita-cita. Kemudian ada yang tadi Audrey pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi perawat. Jadi ya lihat tuh Dri, ada yang jadi apa lagi teman Audrey tadi? Jadi ibu bidan, jadi polisi ya Dri ya. Nah Audrey, Tuhan itu tahu semua yang diinginkan anak-anak ya. Bahkan sejak Audrey belum lahir loh. Tuhan tahu, ya Tuhan tahu. Makanya kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Nah Audrey, tadi kan supaya Audrey itu imannya tumbuh, rencana Tuhan tuh kita ikutin ya. Kita harus bagaimana tadi? Doa, terus baca. Audrey bisa nyanyi lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Audrey bisa? Bisa. Yuk, kalau begitu bareng sama Bu Wintari ya. Ntar Bu Wintari minum dulu. Jadi mau minum dulu nggak? Nggak, yuk. 1, 2, 3. Baca kitab suci,
doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah anak-anak, ini Audrey pinter. Ibu yakin, ibu percaya anak-anak yang di rumah juga pinter nyanyi. Seperti Audrey di sini udah cantik, pinter nyanyi. Itu coba dilihat teman-teman ya di sana di rumah ya. Mereka pinter-pinter nyanyi juga kayak Audrey. Mereka juga pinter punya cita-cita ya. Nah kalau begitu, nah adik-adik jangan lupa bahwa Allah punya rencana kepada setiap anak. Oleh sebab itu kita harus taat kepada Tuhan, berdoa setiap hari, membaca apa tadi? Alkitab. Nah, adik-adik sampai di sini dulu perjumpaan dengan Bu Wintari dan Audrey. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Tuhan punya rencana terhadap setiap anak. Halo, terima kasih. Audrey mau titip salam ke teman-teman. Halo teman-teman gitu. Halo, gitu. Ayo bilang halo. Yuk, dadah. Makasih. Salam gimana? Adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhan yang tadi sudah dibawakan oleh Bu Wintari? Apa yang sudah adik-adik pelajari? Iya, adik-adik, hari ini kita semua mau belajar dan diingatkan kembali kalau Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia sangat mengenal kita, mengenal kekurangan dan kelemahan kita. Tapi meski begitu, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memiliki rencana yang baik dan indah untuk kita semua. Adik-adik, sekarang Kak Yona mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi lagu Allah Itu Baik.
Sekarang tiba waktunya untuk kita semua memberikan persembahan. Adik-adik semua dapat menitipkan persembahan adik-adik kepada Papa dan Mama, dan nanti Papa dan Mama akan menyampaikannya ke gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan kita, mari kita bernyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang boleh mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan mau memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami ini bisa digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga bisa mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk tetap setia dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kami semua. Tuhan, sebentar kami ingin berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan mau menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.